Menjual pengalaman gak jadi masalah selama nggak nipu sih, itu aja sih. Selama nggak nipu ya why not ya menjual. Halo trader, selamat datang di channel Syarmana99. Apa kabar? Semoga tradingnya dalam keadaan profit ya. Walaupun ada loss ya itu wajar lah. Loss dan profit kan datang silih berganti ya setiap waktunya. Jadi mohon dimaklum ya bagi yang loss ya, semoga besok profit. Bagi yang profit sabar, slow, jangan pamer-pamer, santai aja. Siapa tahu besok loss ayo. Kali ini saya ingin membuat konten apa ya? Ini konten iseng aja kali ya. Mau keliling grup-grup Facebook. No, saya bikin ini deh. Cornets komentar netizen spesial trading ya. Jadi cornetnya spesial trading. Mungkin saya akan menjawab pertanyaan yang masuk di grup-grup trading ya, grup-grup besar seperti RTI, Republik Trader Indonesia, dan juga ada satu grup yang cukup fenomenal, ini banyak sekali keributan kayaknya di sininya, di Trading Forex Indonesia Community atau TIFC ya. TFIC ya. Jadi saya akan mencoba keliling grup, mau cari tahu ada apa sih di grup-grup ya. Oke, kita langsung saja deh ke grup. Check this out. Kita langsung aja nih, ada pertanyaan yang cukup menggelitik. Ini sih pertanyaannya tanggal 30 Agustus ya, kemarin berarti. Ada dana 50 juta, enaknya trading di mana ya? Spread dan charge komisi rendah. Dana 50 juta nih, entah ini memang serius atau cuma prank ya, nggak tahu. Jadi ya 50 juta cukup banyak juga sih, bisa trading di mana aja sih, bebas ya, mau di broker lokal, broker luar bebas. Di 50 juta cukup banyak juga, jadi bebas lah mau di broker mana aja, yang penting regulasinya jelas, depo WD cepet, udah sih itu aja sih. Kalau milih broker nggak usah yang ribet-ribet ya. Kalau mau yang ribet sih ada yang regulasi di UK tuh, boleh pakai Tickmill, mungkin itu bagus ya, boleh. Mas Andi Anangkusuma, sebenarnya dunia forex itu hanya urusan pucuk. Jika tahu akan batas, maka forex akan menjadi bawahanmu. Salam kemuliaan. Wow, ini ada yang mencoba menjadi atasannya forex ya. Keren. Hasilnya profit ya. Saldonya 13 dolar, ini margin bebasnya 8 dolar ya. Sell di New Zealand USD dengan lot 0,05 dan 0,10. Ini maaf banget nih ya Bang, apa nih, Mas Andi Anangkusuma ya, mohon maaf banget. Ini kalau menurut money management yang saya anut ya, ini kurang bagus. Kenapa? Karena lot yang Mas gunakan ini terlalu gede untuk ukuran modal 13 dolar ya. Itu terlalu gede. Biasanya saya menggunakan lot 0,01 untuk modal 100 dolar dan kelipatannya. Jadi ini untuk lot yang Mas gunakan ini terlalu gede. Jadi tidak baik untuk para newbie yang baru terjun ya. Bom lot ini tidak baik. Tapi kalau hasilnya profit sih oke, nggak masalah. Cuma menurut saya sih lotnya kegedean gitu. Bisa dikurangi lah dikit. Itu aja ya. Lanjut. Ini juga nih, ini ada pertanyaan yang masih rame ya, ngebahas MQL5 dari kemarin para master. Ada dua kubu ya, jadi master ini terbagi dua. Ada yang pro MQL5, ada yang kontra dengan MQL5. Di sini juga ada pertanyaan menarik. Jawab jujur guys, trading itu penting mana, MQL5 atau isi saldo akun? Kalau penting MQL5, jelas itu Jona Faras Subandar, copy trade dan calon klien. Kalau penting MQL5, jelas itu Jona Faras Subandar dan calon klien. Maksudnya apa ya? Mungkin dia nanya penting nggak sih MQL5 itu ya, MQL5. Baik, tanpa mengurangi rasa hormat dan tanpa membuka kolom komentar, saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang cukup menarik ini ya. Saya kenal trading sih dari 2015 ya, cukup banyak juga mengenal para master-master baik di sosmed ataupun langsung ya, japri. Memang MQL5 ini dilematik sih ya, ada yang memang butuh, ada yang tidak butuh, ada yang menganggapnya penting, ada yang menganggapnya tidak penting. Contoh kasus untuk para trader dengan cash management yang sistemnya adalah depo 10% dari modal yang dimiliki dengan full margin, profit sekian ratus persen, 1000%, jika loss sama dengan MC. Jadi
stop lossnya itu adalah MC, margin call. Nah itu nggak bisa punya MQL5. Kenapa? Karena akunnya itu selalu ganti-ganti atau kadang depo MC. Jadi data MQL5-nya jelek, sedangkan hasil trade-nya sebenarnya bagus. Misal dia punya contoh lah, kasih contoh kita si yang dengan cash management ini ya. Si trader dengan cash management ini mempunyai akun $10. Lalu dia trading, dia profit sampai 100.000% misal. Dari $10 jadi $100 misal. Itu berarti kan 1000% ya, bukan 100% lagi, itu 1000%. Nah, lalu di hari berikutnya ketika dia sudah narik profit tersebut, trading lagi dengan modal $10 yang sama dan akhirnya MC. Jadi yang kita lihat pasti di akun MQL5-nya MC, sementara akun dia tuh sudah profit $100. So, MQL5 itu ya wajib nggak wajib, penting nggak penting, tergantung apa tujuannya dulu. Kalau memang master ini mau buka edukasi atau jualan EA, nah kita butuh track record ya, history, kita butuh history akun dong. Kita sebagai murid butuh dong yang namanya history akun buat melihat nih emang bener nggak sih dia tuh trading gitu kan, emang bener nggak sih kalau misal mau beli EA, beli robot trading, ya kita harus tahu dulu sudah berapa lama nih EA ini berjalan di akun real atau akun demo ya, forward test. Jadi kita tahu nih kinerja EA itu seperti apa selama periode tertentu, drawdown-nya seperti apa, profit factor-nya seperti apa, dan banyak lagi ya. Jadi emang MQL5 ini penting kalau untuk jualan, untuk trader yang mau buka edukasi, untuk mentor-mentor yang buka edukasi. Yang nggak penting kalau cuma untuk pribadi, mau trading sendiri ya asal profit sih sebenarnya, asal profit trading itu. Jadi penting nggak penting sih ya, saya jadi ikut membahas nih. Menurut saya sih ya, kalau menurut saya pribadi emang penting itu sebagai portofolio, sebagai track record, sebagai bukti bahwa akun kita tuh ada historinya, tradingnya tuh seperti ini, trading kita tuh seperti ini. Menurut saya sih penting, tapi kalau ada yang menganggap nggak penting ya udah gitu, jangan diributin, santai aja sih, masing-masing aja sebenarnya, bebas untuk MQL5 itu bebas, penting nggak penting sih ya, tergantung tujuannya, itu aja sih. Oke lanjut, ada apa lagi? Oh nih ada ini nih, apa sih, non deposit bonus ya, ada non deposit bonus tuh, lumayan tuh syarat-syaratnya tuh, ini 5 jam yang lalu nih. Mitra Well Trade, di Well Trade berarti, jadi silahkan tuh yang doyan non deposit bonus tuh boleh tuh dikunjungi, bisa dicoba. Nah ini sekarang tuh yang jarang tuh di grup-grup tuh yang share analisa seperti ini ya. Ini adalah analisa GU nih dari Bang Dharma Wardani untuk 1 atau 2 minggu ke depan, katanya dengan menggunakan Fibonacci sama harmonic pattern ya. Di sini ada harmonic pattern sama Fibonacci. Jadi dikombinasikan untuk mencari arah pergerakan harga GBP USD katanya tuh. Bisa gagal jika high dari kemarin ditembus, gunakan MM dengan bijak. Oke, thank you Bang. Keren nih kalau analisa seperti ini, bagus ya. Nih di grup-grup tuh sebenarnya fungsinya harusnya kayak gini nih, saling berbagi analisa ya. Detik ini saya baru sadar tidak ada yang namanya jago trading. Mau pengalaman berapa puluh tahun juga, entah pakai embel-embel master pun tetap nebak mau naik atau turun. Padahal anak TK pun bisa kalau disuruh nebak, bedanya hanya tahu hitung-hitungan aja. Jadi karena di forex tidak pernah ada kejelasan, maka banyak yang menjual pengalaman berhitung, bukan pengalaman tahu naik atau turun dengan berbagai macam embel-embel gelar. Maksudnya apa nih? Ini maksudnya apa nih Bang? Ini udah flow apa sih, profilnya fake, biasa bikin keonaran, bukan keonaran ya, bikin statement yang cukup mengundang huru hara sih. Komentarnya juga sampai 104 ini ya. Tidak ada yang namanya jago trading. Oke, saya garis bawahi ini ya, tidak ada yang namanya jago trading. Yap, memang tidak ada yang namanya jago trading. Walaupun udah punya gelar master, kalau kena margin call ya margin call aja, kalau loss ya loss aja. Tidak ada memang yang jago trading itu, tidak ada yang jago trading itu, tidak ada. Hanya yang lebih dulu tahu, yang lebih banyak pengalaman tentang trading, itu saja sih. Jadi kalau ada yang berbagi pengalaman atau menjual pengalamannya tersebut, ya why not, itu kan ilmu. Untuk mengenal trading itu butuh waktu lama loh, asli. Saya aja belajar otodidak 1 tahun teman-teman, 1 tahun untuk mempelajari apa itu trading, istilah-istilahnya, dengan ya
cuma modal YouTube, Google, grup-grup Facebook, teman-teman yang udah duluan kenal trading, cuma modal itu aja butuh 1 tahun. Jadi kalau memang mau cepat belajar ya kita butuh mentor, kita butuh yang ngajarin. Otomatis kita beli pengalaman dong. Jadi ya wajar lah kalau dijual pengalamannya. Mungkin ini yang nulis ini juga kalau udah punya pengalaman jadi jual juga bisa jadi kan, ya kan? So why not? Menjual pengalaman gak jadi masalah selama nggak nipu sih, itu aja sih. Selama nggak nipu ya why not ya, menjual pengalaman nggak masalah, menjual robot nggak masalah, copy trade, IB nggak masalah, selama itu nggak nipu nggak masalah, santai aja. Oke lanjut, ada apa lagi? Yang terhormat para suhu dan trader senior, barangkali batu berarti ya, barangkali iya barang yang ada di kali. Bercanda itu mah. Barangkali punya analisa, sinyal, info, or pendapat mengenai pergerakan AUD USD 2 hari ke depan. Karena kondisi COVID meningkat, maka dari beberapa hari lalu Australia telah melakukan lockdown sampai dengan akhir September. Tapi kenapa AUD tetap menguat ya? Sampai di level berapa akan mulai turun? Terima kasih suhu. Oke, saya ikut membahas ya kenapa AUD USD tetap menguat. Sama sih, pair-pair yang berurusan dengan USD atau berpasangan dengan USD saat ini sedang menguat. Kalau USD-nya di depan sedang melemah. Kenapa? Karena si USD-nya yang melemah, bukan AUD-nya yang menguat, tapi si USD-nya yang melemah setelah simposium kemarin. Jadi ada beberapa beberapa pernyataan dari FOMC yang mungkin dianggap negatif oleh para pelaku pasar sehingga membuat USD melemah dan pasangannya menguat. AUD, GBP, Euro, semuanya menguat. Euro aja masih naik. Nah gitu, jadi kemungkinan bukan AUD-nya yang menguat tapi USD-nya yang melemah ya Om Philip ya, kemungkinan itu. Oke lanjut, ada apa lagi? Ini the last ya, the last terakhir, mungkin takut kepanjangan ya. Ini terakhir deh, ini ada yang membahas money management nih kayaknya nih. Kita bedah ya. Jika kalian memiliki modal $1.000 untuk bermain trading, saya menganjurkan main di lot 0,05. Kenapa master? Pengen dipanggil master. Oke, kenapa master? Karena jarak garis buy dengan sell itu selisih harganya 0,000040 per troy ounce. Oh ini XAU USD maksudnya. Rumus mencari lotnya seperti ini, 0,5 kali 10 poin 50 per transaksi ya, seperti itu ya. Rumusnya ini ada. Oke, 50 poin sama dengan 715.000 profit per hari. Hitung profit. Oke, lanjut. 715.000 kali 20 hari sama dengan sekian belas juta, 14 juta itu sebulan. Jika loss jangan pernah cut loss ataupun cut loss orderan. Jika ketahanan dana masih kuat, tungguin sampai dia turun ke posisi minus. Karena setiap hari itu pergerakan pasar bisa mencapai 30-50 poin dalam sehari. Semalas-malasnya pergerakan pasar, dia bisa bergerak dalam setiap harinya di waktu 4 jam, 4 hour ya, naik 5 poin dan turun bisa mencapai 15 poin per 4 jam ke depan. Buat kalian yang baru terjun di dunia trading dan sering MC di XAU USD market, saya sampaikan ini agar tidak terjadi MC, tidak terjadi margin call. Mohon utamakan ketahanan dana, jangan pernah perbesar lot untuk mengharapkan profit besar. Saya Tommy, salam profit. Oke. Kita bedah ya. Kita bedah nih. Pertama, contract size contract size XAU USD atau biasa gold ya. Contract size-nya itu berbeda dengan price forex biasa. Dia lebih besar. Dengan modal $1.000 saja menggunakan lot 0,05 menurut saya terlalu besar. Lebih baik menggunakan lot 0,01. Dan satu hal yang penting di sini ya, kita garis bawahi, jika loss jangan pernah cut loss ataupun stop loss orderan. Jadi dia tidak menggunakan stop loss, jangan cut loss ketika floating minus. Jadi dibiarkan saja sampai harga berbalik. It's not a trading bro, it's not a trading. Itu namanya memaksakan posisi. Kalau loss ya di cut loss atau pasang SL. Mau modal berapapun kalau seperti itu caranya habis. Market itu nggak ada yang bisa nebak. Kalau buy terus harga turun ditahan, iya. Kalau naik lagi, kalau turun terus, emang kita bakal tahu ke depan tuh market seperti apa, ada news apa. Bahkan semenit ke depan tuh kita nggak tahu market mau kemana. So stop loss itu harus ya. Kalau memang trading manual tanpa money management yang bagus, menurut saya stop loss itu sesuatu yang penting ya, penting banget.
Itu aja sih. Jadi untuk sharing ini menurut saya sih kurang setuju ya dengan ini. Ya terserah kalau teman-teman mau setuju silahkan. Kalau saya kurang setuju, lotnya terlalu besar dan tidak menggunakan stop loss. Itu sih menurut saya yang membuat saya tidak setuju ya. Oke, itu saja mungkin untuk Kornet Trading kali ini ya, Kornet edisi trading. Bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan atau ingin pertanyaannya dijawab, boleh tulis di kolom komentar atau tulis di grup RTI atau di tadi ya TFIC. Silahkan nanti saya cari atau tag saya ya, Facebook saya Aming Sharma, bisa di tag, nanti saya jawab di sana di komen ataupun langsung dibikin video seperti ini juga boleh. Oke, bagi yang belum subscribe jangan lupa segera subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten menarik tentang trading, tentang dunia investasi, tentang uang di channel Sharma 99. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.